Ini sebenarnya rumus untuk teori perbandingan. Loh kok sebenarnya kan sama aja ya kok kalau ini dibandingkan terus dikali silang sama sih sebenarnya ya dengan ini. Tapi kok lebih suka ini. Jadi nggak ribet gitu ngomong rumusnya. Halo adik-adik, selamat datang di channel Biajikos. Pada video kali ini Koko akan membahas mengenai suhu dan kalor ya, fisika. Kali ini Koko akan membahas mengenai yang suhu dulu ya, yang termometer. Konversi termometer ya, konversi suhu. Konversi suhu ya, ini termometer. Termometer yang kita kenal umumnya itu ada 4 ya. Celcius, Reaumur, Fahrenheit, sama Kelvin ya. Nah, di sini Koko gambarkan dulu untuk titik beku dan titik didihnya ya, masing-masing termometer. Ini yang Celcius dulu ya. Titik didih Celcius itu 100 ya, titik bekunya 0. Nah, ini yang termometer Celcius. Ini dihafal ya, ada titik beku dan titik didihnya ya. Untuk yang Reaumur ini titik didihnya 80 ya. 80 derajat Reaumur. Titik bekunya 0 ya. Ini Reaumur. Untuk yang Fahrenheit, nah, Fahrenheit ini adik-adik nggak perlu pakai derajat ya. Jadi langsung angkanya. Titik didihnya 212 ya, Fahrenheit. Titik bekunya 32. Nah, titik beku 32, titik didih 212 ya. Untuk Kelvin yang keempat, titik didihnya 373. Ini juga nggak perlu derajat ya adik-adik. Jadi Fahrenheit sama Kelvin kita nggak perlu derajat. Jadi yang derajat yang Celcius sama Reaumur ya. Penulisannya aja ya. Jadi di sini Celcius, titik didih 100, titik beku 0, Reaumur titik didih 80, titik beku 0, Fahrenheit titik didih 212, titik beku 32, Kelvin titik didih 373, titik beku 273. Nah, ini semua dihafal ya adik-adik. Nih, untuk titik beku dan titik didih. Nah, termometer ini 4 ini adalah termometer yang pada umumnya kita gunakan gitu ya. Nah, ini adik-adik, untuk konversi suhu biasanya adik-adik diajari di sekolah itu menggunakan perbandingan ya, perbandingan tiap termometer. Cara mencari perbandingan itu dari mana? Dari selisihnya. Selisih antara titik didih dan titik beku, ini kan selisihnya 100 ya. Nih, 100 kurangi 0. Ini selisihnya 80. Ini selisihnya 212 dikurangi 32, 180. Ini selisihnya 100 ya. Nah, jadi Celcius sama Kelvin ini selisihnya sama 100. Jadi perbandingannya dia nanti 1:1, istilahnya seperti itu. Nah, tapi kalau kita lihat perbandingan keseluruhan ya. Jadi kalau kita bandingkan 100 banding 80 banding 180 dibanding 100. Nah, ini adik-adik bagi 20 semua, disederhanakan. Jadi istilahnya semua ini dibagi 20. Jadi perbandingannya menjadi 5 banding 4 banding 9 banding 5. Jadi mencari perbandingan tiap termometer itu dengan cara selisihnya ya, selisih titik didih dan titik beku. Nah, ini kita bandingkan untuk mencari perbandingan. Nah, gunanya perbandingan ini buat apa? Untuk mengkonversi suhunya, untuk mengkonversi termometernya ya. Tapi nanti Koko ada cara lain, Koko menggunakan yang teori persamaan garis. Sebenarnya teori persamaan garis itu sama kalau adik-adik mau menggunakan yang teori perbandingan. Nanti Koko jelaskan apa perbedaan cara penggunaannya ya. Nah, ini adik-adik untuk yang rumusnya persamaan garis lurus, untuk penggunaan rumusnya ini Koko tulis di sini ya. Maksudnya apa kok persamaan garis lurus? Jadi kita menggunakan rumusnya yang persamaan garis lurus. Sebenarnya sama nanti penerapannya, cuma kok lebih suka yang ini, lebih mudah lah gitu. Maksudnya cara penggunaannya. Jadi rumusnya gini, X min X1 dibagi
X2 min X1 sama dengan Y min Y1 dibagi Y2 min Y1. Ya. Apa ini maksud X1, Y1, X2, Y2? Gini, X1 itu adalah titik beku termometernya, sama Y1 juga sama. Nah, lo bedanya apa kok? Nah, ini adalah titik beku daripada termometer yang akan kita bandingkan, dua termometer itu yang mau kita konversi, ya. Nah, untuk YX2 itu titik didih, ya, titik didih termometernya sama Y2 juga sama, ya, titik didih yang akan kita bandingkan. Nah, X sama Y itu apa? X dan Y ini adalah nilai yang akan kita konversi. Konversi itu yang diubah ya, maksudnya yang akan kita ubah, misalkan dari sekian Celcius jadi berapa Fahrenheit gitu. Nah gini ya adik-adik, aku kasih cara penggunaannya dengan contoh soal ya, untuk mempermudah pengertiannya. Jadi ada contoh 303 Kelvin, berapa reaumur? Nah berapa reaumurnya? Nah kita akan bandingkan antara Kelvin dengan reaumur. Kalau kita lihat perbandingannya dia 4 banding 5 ya, Kelvin sama reaumur ini. Nah, Koko menggunakan yang teori garis lurus dulu, nanti baru Koko sambungkan dengan cara yang perbandingan. Nah, kalau ini kita gambar dulu aja supaya memperjelas. Kelvin ini kan 273. Atasnya kan 373 ya, titik didihnya. Nah, reaumur, ya kita mau ke reaumur soalnya ya, jadi ditulis 0 sama 80. Ini yang reaumur, ini yang Kelvin. Nah, di sini diketahui 303 ya Kelvinnya. Berapa reaumur? Nah, ini ditanya ini, tanda tanya. Ya. Nah, adik-adik kalau menggunakan yang teori persamaan garis lurus, istilahnya gini, X itu adalah yang ini, 303 yang mau dikonversi. Jadi itu X. Berarti nanti ini yang tanda tanya ini apa kok? Ini istilahnya Y-nya. Termometer satunya yang mau dikonversi. Jadi gini, ngisinya kalau kita menggunakan rumus ini berarti 303 dikurangi titik bekunya. Jadi sederhana hafalannya. Tengah kurangi bawah, lalu atas kurangi bawah. Jadi gitu. Kan X2-nya kan titik didih. Jadi didih kurangi beku. Nah, X2 minus 1. Jadi 373 dikurangi 273 sama dengan, nah Y-nya itu ini, yang tanda tanya ini. Kita anggaplah ini R gitu ya, reaumur. Yang mau kita cari reaumur. Jadi R dikurangi 0 dibagi 80 kurangi 0. Ya, berarti hasilnya kok ini 30 per ini 100, ini R per 80. Nah, ini kalau kita lihat sebenarnya 100 dan 80 ini perbandingan kita itu tadi 5 sama 4. Jadi teorinya sebenarnya persamaan garis lurus ini sama dengan teori perbandingan. Loh kok kalau gitu ngapain gini pakai teori perbandingan kan kadang lebih cepat. Nah, kadang-kala adik-adik harus paham kapan kita 5/4, kapan kita 4/5, takutnya kebalik gitu. Ya maksudnya nanti abis ini kita terapkan. Jadi gini, berarti kalau kita hitung reaumur adalah kali silang aja ya. Jadi reaumur sama dengan 80 kali silang ya, dikali 30 per 100. Kalau kita hasilkan, ini kan 2400 bagi 100. Berarti reaumurnya 24. Nah ini hasilnya. Jadi 303 Kelvin berapa reaumur? 24 reaumur. Nah sekarang kita ambil cara kedua ya. Jadi ini cara pertama gitu aja. Ini cara pertama yang menggunakan teori persamaan garis lurus. Nah cara kedua kita menggunakan yang cara perbandingan ya. Untuk memperjelas. Jadi kok agak beda dikit. Nggak memberi langsung Fahrenheit ke Kelvin nanti gini. Fahrenheit ke reaumur nanti rumusnya gini. Tapi ini rumus keseluruhan. Jadi adik-adik bisa langsung gunakan. Jadi gini. Rumusnya adalah ini. Istilahnya ini suhu T ya, temperatur itu kita simbolkan suhu. Suhu yang akan kita cari, misalkan TX itu ya,
dikurangi titik bekunya, suhu bekunya, ya, sama dengan, nah sama dengannya, ini adalah perbandingannya. Nah, perbandingannya ini adalah yang ditanya, ya, suhu yang ditanya dibanding yang diketahui. Nah, dikali ini misalnya TY min T bekunya. Ya, T beku yang kedua. Nah, jadi gini. Maksudnya apa kok TX TY? Nah, nanti kita terapkan dengan contoh yang sama ya untuk memperjelas. Jadi Koko ambil rumus ini untuk keseluruhan aja. Jadi kita adik-adik tidak menghafalkan, oh kalau Celsius ke reaumur gini, Fahrenheit ke Kelvin gini, ya nggak perlu. Jadi gini. Jadi kita misalkan mau nyari reaumur nih, ya anggaplah ini reaumurnya. Jadi gini, reaumur dikurangi titik beku reaumur tadi berapa? 0 sama dengan, nah perbandingannya reaumur dengan Kelvin kan 4 sama 5. Nah yang ditanya kan yang reaumur. Yang ditanya, kita mau nyari reaumur. Berarti gini, berarti 4 per 5. Nah perbandingannya kan 4 sama 5. 4 per 5 kali, nah yang diketahui kan ini Kelvinnya 303, ya kan? Jadi kan kita mau yang ditanya kan reaumur, yang diketahui Kelvin, ya Kelvinnya 303. Jadi 4 per 5 kali 303. Jadi TY ini temperatur yang udah diketahui lah anggapannya gitu ya. Min titik bekunya yang Kelvin 273. Jadi ini Koko balik. Loh Koko tadi yang reaumur kok jadinya yang Y. Ini maksudnya kalau ada adik mau ditulis ini TY, ini TX, terserah adik-adik gak apa-apa. Ini cuma simbolis sebagai rumus gitu. Nah kalau ini tadi kan maksudnya kan ini yang diketahui, ini yang ditanya. Nah gitu. Nah ini Koko misalkan dalam rumusnya ini X sama Y. Ini nggak ada masalah. Ini huruf, ini hanya sebagai huruf rumus. Terus yang penting penerapannya adik-adik paham. Jadi gitu. Ini adik-adik mau ditulis TY ini TX gak apa-apa biar sama ya. Misalkan ini tadi kan reaumurnya kan si Y. Nah adik-adik mau diganti ini Y boleh gak apa-apa. Nah ini TX misalkan. Nah, jadi yang diketahui anggaplah sebagai X, yang ditanya sebagai Y. Mungkin mau dibuat gitu biar lebih gampang nggak apa-apa. Ya, jadi TY min beku sama dengan ditanya dibagi diketahui kali TX min beku. Jadi TY ini yang ditanya, TX yang diketahui gitu aja. Ya. Nah, jadi hasilnya R dikurangi 0 ya R 4 per 5 ya. Perbandingan reaumur dan Kelvinnya 4 banding 5. Dikali 303 kurangi 273 30. Berarti hasilnya ini kan 120 bagi 5 ya 24. Nah, ini hasilnya sama ya. Oh, sama. Jadi ini sebenarnya rumus untuk teori perbandingan. Loh kok sebenarnya kan sama aja ya kok kalau ini dibandingkan terus dikali silang sama sih sebenarnya ya dengan ini. Tapi kok lebih suka ini. Jadi nggak ribet gitu ngomong rumusnya. Kalau ini kan sederhana ngomong rumusnya tuh, bicara masalah rumusnya. Kalau ini kan ribet gitu ya. Jadi bebas boleh milih, sama aja sebenarnya ya. Yang penting hasil akhir ya. Nah sekarang adik-adik ini ada contoh yang kedua. Koko 80 derajat Celcius ini berapa Fahrenheit? Nah pertanyaannya gitu ya. Jadi yang ditanya Fahrenheitnya ya. Jadi kita pakai yang cara satu dulu ya. Jadi kalau kita gambar, untuk memperjelas aja dulu, Celsius 0, 100, Fahrenheitnya ini 32 sama 212. Ini 80 ya, yang diketahui. Ditanya Fahrenheitnya berapa. Nah sekarang kita hitung menggunakan yang cara pertama. Ini X-nya 80. Ke sini aja ya. 80 kurangi 0 dibagi titik didih 100 kurangi titik beku 0 sama dengan tengah kurangi bawah, intinya gitu sebenarnya ya, dibagi atas kurangi bawah. Berarti ini hasilnya 80 per 100 sama dengan F-32 per 180 ya. Berarti
Ini kali silang dulu aja adik-adik. Jadi F-32 sama dengan ini nolnya coret aja ya, sebenarnya bisa untuk mempercepat. Ini nolnya juga coret sama ini boleh. Jadi tinggal 8 kali 18. 18 kali 8. 18 kali 8 itu 144 ya. Berarti Fahrenheitnya 176. Nah, ini nilai Fahrenheitnya. Nah, sekarang adik-adik kita menggunakan cara kedua ya, yang cara perbandingan. Nah, TY-nya ini kan yang ditanya Fahrenheit. Dikurangi titik bukunya 32. Nah, perbandingan Celsius sama Fahrenheit. Yang ditanya Fahrenheit-nya ya. Jangan sampai salah adik-adik, ini Fahrenheit yang ditanya. Jadi Fahrenheit-nya adalah 9 dibagi perbandingan diketahui Celsiusnya 5. Ya, dikali Celsiusnya tadi 80 min titik bukunya Celsius 0. Nah, ini hasilnya F-32 9/5 kali 80 ya. Ini kalau dicoret ini 16 ya, 16 kali 9 144. Jadi F-32 sama dengan 144, berarti F-nya 176. Nah, sama ya hasilnya. Dah, itu cara membedakan, cara perbandingan sama yang cara persamaan garis lurus. Ini cara pertama, ini yang persamaan garis lurus ya. Ini kok anggap sebagai cara pertama. Nah, jadi kalau ada adik misalkan, kok aku lebih suka yang ini, ya pakai ini nggak apa-apa. Lebih suka cara satu, ya sudah nggak apa-apa ya. Jadi ada dua cara yang kok kasih. Ini untuk mengkonversi suhu ya, dari termometer satu ke termometer yang lain. Nah, adik-adik ada contoh soal berikutnya ya. Nah, tapi di sini contoh soalnya Koko ini adalah termometer X, termometer Y, termometer Celsius. Maksudnya Koko ada termometer X sama Y kan kita ini Celsius, Reaumur, Fahrenheit, Kelvin. Nah, kadangkala di soal itu ada termometer yang dikasih tahu di soalnya. Jadi ini termometer khusus rasanya buatan untuk soal, untuk melogika cara mengkonversi. Jadi kalau misalkan ini ada termometer X, Y, Celsius, lalu diketahui 40 derajat termometer X, berapakah derajat termometer Y sama Celsiusnya berapa, misalkan gitu ya. Nah, mungkin ada pertanyaan cuma X ke Celsius, ya nggak apa-apa. Nah, ini Koko kasih Y dan X, Y dan Celsius maksudnya gitu ya. Langsung dua pertanyaan. Nah, kalau gini, Koko lebih suka yang cara satu, yang persamaan garis lurus. Karena biar kita nggak nyari perbandingan-perbandingan lagi. Loh kok nggak sama ya perbandingannya sama yang atas? Enggak, ini kan sudah beda termometer. Ya, jadi kalau lebih suka yang garis lurus sebenarnya. Jadi kita nggak peduli perbandingan sudah sebenarnya. Jadi yang penting udah masukkan rumus ini gitu aja selesai. Nah, ini yang diketahui kan 40 derajat X. Ya, ini Koko mau ke X sama Y dulu ya, nyari Y-nya. Jadi X ke Y dulu. Kita pakai yang itu ya, yang cara satu. Jadi 40 dikurangi min 10 ya per 70 dikurangi min 10 sama dengan Y-nya kan ditanya nih. Min 20 dibagi 100 min 20. Nah, ini jawabannya ini min kali min ini plus 40 tambah 10 50 per 80 sama dengan Y plus 20 per 120 ya. Ini kalau kita hitung, ini coret, 120 dikali 5, kali silang dulu ya. Jadi 5 kali 120, ini 600. 600 bagi 8 sama dengan Y plus 20 ya. 75 ya. 75 Y plus 20, berarti termometer Y-nya adalah 55 derajat Y. Nah, ini. Ya, ini dapat. Jadi lebih suka yang ini sih kalau Koko ya, karena nggak terlalu banyak mikir. Jadi pokoknya tengah kurangi bawah, atas kurangi bawah, selesai. Dapat tinggal kali silang adik-adik. Berarti yang termometer Y ini hasilnya 55 ya adik-adik. Nah, 55.
Nah sekarang berapa Celcius? Ini kok hapus ya. Yang bagian sini aja. Ini Y-nya jadi Celcius gitu aja. X, termometer X ke Celcius. Nah ini kok hapus. Sekarang karena tanya Celcius, berarti ini kan istilahnya Y, ini Celcius. Jadi Celcius kurangi 0 dibagi 100 kurangi 0 ya. Berarti ini hasilnya 50 dibagi 80 sama ya tadi C per 100. Berarti ini kalau dihitung ini nolnya coret. Berarti 500 bagi 8 ya. C kurangi 0 kan 0, 100 kurangi 0, 100. Berarti C-nya ini 500 dibagi 8. Ya. 62,5 derajat Celcius. Nah, ini hasilnya 62,5 ya, Adik-adik. Loh kok apakah rumus ini selalu akan mencari yang bagian tengahnya? Mungkin enggak kok yang ditanya titik bekunya. Mungkin. Jadi misalkan gini ya, aku tambahin ada termometer set. Ini ada termometer lagi baru. Ini termometer set ya. Titik didihnya aku ambil 120 ya. 120 derajat. Ini set, termometer set ya. Lalu diketahui ketika 40 derajat X, ketika termometer X menunjukkan angka 40, nah yang set ini menunjukkan angka 60 lah. Ini ya, 60. Nah, ditanya berapakah titik bekunya si temperatur set? Nah, bisa. Jadi nanti kita pakai ini aja. Kalau kita pakai perbandingan kan bingung juga nanti. Loh, ini berapa ya perbandingannya? Mungkin kan enggak ada. Atas kurangi bawahnya berapa? Nah, kan gitu ya. Jadi pakai ini aja. Sekarang Koko ubah ya, jadi X mau ke set sekarang. Tapi masalahnya yang ditanya bukan tengahnya, yang ditanya titik bekunya. Ya, jadi titik bekunya. Jadi Koko udah nulis di sini, berapakah termometer set? Kalau berapakah termometer set? Ketika 40 derajat X ya termometer setnya 60 udah tahu. Ya, cuma masalahnya ketika titik bekunya min 10, berapakah titik beku set? Nah, maksudnya gitu. Ya, ketika X-nya titik beku min 10, berapa titik bekunya si termometer set. Jadi yang ditanya titik bekunya termometer set ya. Ini yang ditanya. Berarti kalau kita hitung selalu pokoknya tengah kurangi bawah. Jadi 60 kurangi, kurangi berapa kok? Kan titik bekunya nggak ada. Ya kita anggap aja itu set gitu aja. Ya, tapi set yang dimaksud di sini adalah titik bekunya, set titik beku gitu ya. Per 120 kurangi set. Ya. Nah, kita hitung ya ini. Ini tadi 50 dibagi 80 sama dengan 60 min set per 120 min set ya. Ini coret kali silang ya ini. Jadi ini 600 atau aku tulis dulu biar ada adik paham nih. 5 kali 120 min set 8 kali 60 min set. Berarti ini 600 min 5 set sama dengan 480 min 8 set. Ya. Kalau pindah ruas ini min 5 set ditambah 8 set ya. Jadi 3 set sama dengan 480 dikurangi 600. Berarti min 120. Berarti setnya adalah min 40 ya. Jadi titik bekunya min 40 derajat set. Ini dapat. Tapi ini bukan titik tengahnya ya, ini titik bekunya. Ya. Loh kok mungkin enggak dicari titik didih? Mungkin aja. Tapi kalau dicari titik didih, berarti yang ini yang 120 ganti aja ini set. Min titik bekunya berapa? Nah, gitu. Ya. Jadi untuk konversi suhu termometer, adik-adik mau menggunakan teori persamaan garis lurus yang cara satu atau yang cara perbandingan bebas sebenarnya. Cuma Koko lebih suka yang garis lurus karena teorinya sederhana. Pokoknya tengah kurangi bawah, tengah kurangi bawah gitu ya. Dibagi atas kurangi bawah. Udah gitu. Yang mau dicari tengahnya ya udah tarik bawahnya ya sudah tinggal masukkan rumus gitu ya.
Ini Koko ada contoh berikutnya ya. Ini ada pertanyaan, pada suhu berapa Fahrenheit itu sama dengan 2 kali Celcius? Jadi pada suhu berapa sih Fahrenheit ini nilainya itu 2 kali derajat Celcius. Nah, gitu ya. Jadi maksudnya 1 Fahrenheit itu sama dengan 2 kali Celcius. Ya, ditanya pada suhu berapa Fahrenheitnya. Nah, kita tulis dulu termometernya, gambar dulu ya. Ini yang Fahrenheit dulu aja. 32212. Ini yang Celcius. 100 sama 0 ya. Nah, ini jadi gini. Ini kan Fahrenheit. Ini kan Celcius tengahnya gitu. Pada suhu berapa Fahrenheit itu 2 kali Celcius. Jadi yang ini adik-adik tulis saja Fahrenheitnya ini anggapannya itu adalah 2 kali Celcius. Ya, si Fahrenheit ini. Jadi kalau kita tulis dalam cara 1 yang garis lurus, kita menghitungnya. Jadi tengah kurangi bawah. Nulisnya harusnya kan F-32. Ya, 212-32. C-0, 100-0. Nah, yang Fahrenheit ini supaya bisa kita hitung, kita ubah ke pertanyaannya. Dia Fahrenheit berapa kalinya Celcius? Jadi diubah aja 2C. Nah, -32 ya. Kalau yang diketahui Celciusnya adalah berapa kali Fahrenheitnya? Berapa 2 kali Fahrenheit? Ya, Celciusnya aja yang diubah 2F, ini tetap F, misalkan gitu ya. Nah, 212 kurangi 32 nih 180 C/100 ya. Ini nolnya coret aja. Jadi kalau bawah sama bawah itu boleh dicoret ya, tapi kalau bawah atas tidak boleh, kan sama dengan soalnya. Kalau atas juga boleh dicoret kalau ada yang sama. Nah, kita kali silang ya, ini berarti 10 dikali 2C-32 sama dengan 18C. 20C-320 sama dengan 18C ya. Jadi ini hasilnya 2C, 20C kurangi 18C itu 2C sama dengan 320. Berarti Celciusnya menunjukkan angka 160. Loh kok ini kan melebihi titik didihnya kok, nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa, nggak masalah. Yang penting pokoknya menyesuaikan rumus, udah kalau dia dapatnya di atas, ya udah di atas nggak apa-apa. Celciusnya berarti anggapannya seperti ini di tengahnya gitu, tapi ini lebih atas berarti yang 100 sebenarnya jadi yang tengah, nggak masalah. Sama aja kok. Jadi Celciusnya 160, jadi berapakah Fahrenheitnya? Nah, kita langsung isi. Jadi Fahrenheit kan dimintanya 2 kali Celcius. Berarti Fahrenheitnya 2 kali 160. Jadi hasilnya 320 Fahrenheit. Nah, jadi Fahrenheitnya juga ikut di atasnya akhirnya karena tinggi Celciusnya ya. Nah, jadi ya gitu maksudnya. Kalau ada adik mau menggunakan teori yang 1-2 bebas ya. Ya gini adik-adik untuk konversi suhu. Nanti untuk selanjutnya Koko akan membahas mengenai pemuaian ya. Mengenai muai panjang, muai luas, dan muai volume. Untuk itu Koko bahas di video selanjutnya. Terima kasih adik-adik sudah nonton video kali ini. Semoga berguna dan bermanfaat buat kalian semua di sekolah ya. Tolong dukung Koko dengan cara like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian semua. Terima kasih.